Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Muryani, CGP dari Kabupaten Bantul Angkatan 3. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah. Berikut video penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, perkenalkan, saya adalah CGP dari Bantul Angkatan 3. Di sini saya bernama Esti Mulyani. Saya bekerja di TK Abang Otonom 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif di sekolah dan penerapannya nanti saya jelaskan di sini. Pertama, penerapan budaya positif di sekolah itu kita awali dari perubahan paradigma, perubahan pemikiran kita tentang budaya positif itu apa. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dan aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan kemerdekaan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu merasa nyaman belajar di sekolah, maka dari itu semua guru dan warga di sekolah harus menciptakan budaya-budaya yang meningkatkan minat belajar anak itu di sekolah. Jadi anak-anak dari rumah untuk ke sekolah itu akan semangat dan senang. Yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang sudah dijalankan di sekolah. Semua sekolah sudah menerapkan disiplin di setiap sekolah, tapi mereka pasti akan berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain penerapannya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi kontrol bisa disebut juga cara guru untuk menghadapi murid itu. Guru sebagai pengontrol setiap anak, terutama di TK, karena di TK itu karakter anak-anak itu sangat unik. Nah, mereka akan sering berubah emosi dan guru harus bisa mengontrol setiap emosi anak karena mereka tidak bisa secara tetap menerapkan peraturan yang sudah ada. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma, stimulus, respon kepada pendekatan kontrol? Kontrol tadi sudah jelas, Bu. Kontrol ini dari paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi untuk mengontrol seorang anak itu harus ada perubahan dari guru atau warga yang ada di sekolah dulu. Jadi kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita sebagai penuntun anak, kita juga harus mempunyai perubahan paradigma tentang peraturan yang sudah ada di konsep disiplin positif dan motivasi. Konsepnya, nah, dari Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja.
Sebab kalau kita tidak cakap melakukan misalnya itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian kita harus ada di dalam suasana kita. Jadi disiplin kita itu apa ya? Harus menjadi contoh bagi anak-anak. Motivasi yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Kita harus tahu motivasi satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah motivasi manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya akan mengungkapkan pernyataan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi orang yang mempunyai motivasi seperti ini, dia pasti akan mengungkapkan apa ya? Dengan sering menghindari hukuman-hukuman yang ada di sekolah. Kalau punya peraturan ini yang disiplin karena dia tidak mau kena hukuman dari guru, begitu. Itu adalah motivasi terendah orang murid ya. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi seorang anak atau yang warga sekolah itu. Tadi yang rendah itu karena dia disiplin karena menghindari hukuman. Kedua, karena dia ingin ada penghargaan dari orang lain. Dia itu anak yang suka tertib, datang pertama, dia akan mendapatkan penghargaan atau imbalan atau ucapan apa ya, sambungan dari gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, yang motivasi ketiga ini termasuk motivasi dari diri dia sendiri karena dia menghargai. Oh, kalau ini saya sebagai seorang murid itu memang harus praktek dan harus disiplin ketika datang, tidak karena mendapat apa ya, penghargaan, karena takut hukuman. Nah, ini adalah tipe yang paling tujuan dari disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif, menanamkan kepada murid. Kita harus menanamkan pada murid-murid kita kalau mereka itu harus percaya diri dan menghargai setiap nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sekolah kita. Nah, ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kemarin saya sudah mencoba di kelas saya, namun ya baru terlaksana beberapa hari. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Kesepakatan kelas. Iya, termasuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu kan kita maunya peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu dibuat oleh pihak sekolah dan harus dilakukan anak di kelas itu. Nah, untuk ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari
dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Murid-murid perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi keyakinan kelas itu kita sebagai guru bukan membuat peraturan itu, tapi yang membuat dan menyepakati itu adalah murid sendiri. Jadi kita hanya sebagai pembimbing atau motivator. Nah, ketika kita awal masuk kelas, biasanya setiap awal tahun pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibuat tidak yang menyulitkan anak, tapi yang biasanya pembentukan. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau diruntut bebas, anak itu akan bebas apa saja yang mereka yakini, yang bagi mereka itu adalah hal yang positif di sekolah itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dari anak itu. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif. Jadi dibuat sedemikian mungkin seperti pembiasaan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi untuk anak TK itu karena mereka sering lupa, maka kita membuatnya tidak terlalu banyak, sedikit saja, tapi anak itu terbiasa sehari-hari untuk pembiasaan sehari-hari. Kita melatih dari berapa keyakinan dulu, 3 atau 4, suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga di kelas terlibat langsung dan berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin yang saya buat itu cuma standar aja, yang seperti biasanya anak-anak lakukan dari awal masuk sekolahan sampai masuk kelas dan pembelajaran. Kemarin yang pertama itu saya ulang-ulang dari kelas A sama yang hari kedua. Itu yang pertama, ketika masuk sekolah, masuk gerbang sekolah, anak-anak mengucapkan salam itu seperti biasanya. Dan itu harus cuci tangan terlebih dahulu karena kondisi sekarang, dan itu anak-anak harus setelah cuci tangan mereka sepakat, bukan dari gurunya tapi sepakat ketika menaruh sepatu itu di rak sepatu. Jadi kesepakatan yang dibuat dengan anak-anak, maka anak-anak yang lain ketika ada satu yang lupa, maka yang lain akan mengingatkan. Dan ketika masuk di kelas, anak-anak harus duduk selama pembelajaran, tidak berputar-putar. Kemarin anak-anak bilang karena menjaga jarak mereka akan duduk di kursinya, tidak jalan-jalan. Dan ada salah satu anak yang jalan-jalan, kemarin ada yang mengingatkan. Itu adalah bentuk dari restitusi seorang anak dengan atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk pembuang sampah itu juga termasuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang ada di kelas kita sendiri, pembelajaran. Pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, dan makan. Itu kebutuhan seorang manusia yang secara
psikologis, itu fisik bukan. Kedua, cinta dan kasih sayang. Anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya kalau di sekolahan itu ini akan kelihatan apa ya, suka mencari perhatian seorang guru. Biasanya apa ya, buat masalah tapi karena dia itu ingin diperhatikan. Dan sebagai seorang guru kita harus apa ya, bisa mengamati apa itu kebutuhan setiap murid. Mungkin akan setiap murid, satu murid dengan yang lain akan kebutuhannya berbeda. Penguasaan. Anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka akan mengamati sebelum mencoba hal baru dan akan merasa kecewa jika mereka melakukan kesalahan. Jadi anaknya itu minat belajarnya itu sangat tinggi, sehingga setiap apa dia akan amati dan dia akan lakukan. Kalau belajar dia harus apa ya, benar-benar perfect dan bagus, sempurna sekali. Ketika dia tidak ada, ketika mewarnai aja ada kecoretan sedikit, dia akan minta apa ya, minta ulang, minta kertas lagi. Itu karena dia terlalu menguasai dan ingin menjadi yang terbaik. Nah, ini yang kebebasan. Anak-anak dengan kebebasan yang tinggi untuk menentukan pilihannya perlu banyak bergerak. Nah, ini anak ini suka bergerak, dia akan mencari apa yang dia inginkan, butuhkan. Suka mencoba-coba, tidak terpengaruh dari orang lain. Orangnya anak ini cuek dan dia ingin apa yang berpendirian. Kesenangan, kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa, ya. Anaknya ceria, selalu ceria. Nah, itu tadi 5 kebutuhan. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita setelah membuat keyakinan keras, apa yang keyakinan keras yang sudah dibuat itu, kemudian kita sebagai guru sudah melihat setiap kebutuhan setiap murid kita di kelas, kebutuhannya apa itu, nanti akan masuk setiap kasus-kasus yang ada di sekolah, kasus yang ada di kelas. Itu kita sebagai guru itu adalah memposisikan sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol ada banyak. Nah, itu sebagai penentu kita menentukan apa ya, seandainya ada perkelahian anak atau apa, bagaimana kita menghadapinya dengan bahasa yang sesuai dengan posisi kontrol kita. Ini yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, guru itu memposisikan sebagai penghukum. Contohnya yaitu jika ada anak apa ya, datang ke sekolah telat, dia akan tidak menanyai anak itu, tapi dia akan langsung menghukum sesuai peraturan yang ada di sekolah. Kamu sudah terlambat, tidak memakai sepatu hitam, jadi kamu tidak bisa masuk pada kelasmu. Kamu harus membersihkan halaman sesuai dengan hukuman. Itu adalah tipe guru penghukum. Itu sebenarnya sudah tidak diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah maju. Membuat orang merasa bersalah dengan bahasa yang diutarakan, guru itu tidak langsung menghukum atau apa ya, oh kamu salah, menunjuk yang salah, tapi
dia akan membawa diri dengan bahasa yang menunjukkan kalau anak itu dia itu salah, tapi hanya dengan kata-kata yang halus. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau gimana coba jika orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu. Dengan bahasa gimana coba jika orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu, dia akan merasa bersalah dan mereka akan mencari solusi bagaimana dia mengaku kesalahan itu. Seandainya dia berkelahi dengan temannya, sebenarnya dia tidak berkelahi tapi mainan geret-geretan tarik-tarikan baju. Salah satu kancing baju temannya itu putus, nah nangis anaknya. Memposisikan sebagai guru itu memposisikan tidak langsung kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang, tapi tidak, dia akan memberitahu itu yang memutuskan kancing baju itu. Jika anak itu akan pulang, pasti dia akan dimarahin ibunya. Bagaimana jika dia pulang tanpa dimarahin ibunya? Itu mereka akan, yang memutuskan itu akan mencari restitusi atau solusi sendiri. Dia akan bertanggung jawab, saya akan memperbaiki baju itu dengan bantuan ibu guru. Teman, biasanya kalau di TK itu biasanya guru sebagai teman, tapi jika di sekolah-sekolah besar itu masih kurang sebagai teman. Nah, contohnya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebenarnya tidak melatih anak untuk mencari solusi sendiri atau mempertanggungjawabkan kesalahan dia, karena dia tidak merasa kalau nanti ada guru yang akan membantu saya. Itu sebagai seorang guru kita harus tidak memposisikan seperti itu. Tapi untuk sewaktu-waktu bisa saja, tapi untuk memposisikan terus-menerus ini mohon untuk dihindari. Sebagai monitor, nah, jadi guru hanya memonitor saja, melihat dan menjadi mengingatkan apa yang telah kamu lakukan. Nanti ada pertanyaan pemakai atau peraturan di kelas itu, keyakinan kelas kemarin apa ya yang sudah disepakati. Seandainya ada anak yang lupa tidak memakai baju seragam ketika masuk dan dia diejek sama temannya dan dia akan marah, memukul temannya, kita hanya akan bertanya, peraturan kelasnya apa ya, keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa saja ya. Nanti semuanya akan menyebutkan dan dia akan mengakui kalau dia salah. Nah, yang terakhir itu sebenarnya yang paling sering dilakukan sebagai manajer. Manajer itu lebih berat. Itu ada contoh-contoh bahasa yang bisa diungkapkan. Manajer, apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu siap memperbaikinya? Biasanya ini kasus-kasus anak-anak, dua anak itu, jika ada anak, contoh di kasus SMP, pada waktu jam pelajaran ada anak yang ketahuan di kantin sekolah. Nah, dua anak ketika ketemu dengan seorang guru dan dia ditegur, kemudian mereka akan marah pada guru itu. Nah, guru yang menegur itu akan menyampaikan ke wali kelasnya. Kemudian wali kelas akan memanggil kedua anak tersebut dan menanyakan kenapa
kamu tidak terkait dengan ibu, seandainya ibu Heni, kalau kalian ditegur kenapa kalian marah, kemudian anak itu menyebutkan karena ibu itu bilangnya kasar dan menegurnya kasar. Kemudian seorang guru kelas akan menanyakan, jika kamu meyakini keyakinan kelas kamu kemarin yang kamu buat itu apa saja dan apa kamu siap memperbaiki? Keyakinan yang kelas mereka buat adalah berkata sopan dan disiplin ketika pembelajaran, sehingga seorang guru yang memposisikan menjadi manajer, mereka tidak akan, kamu harus meminta maaf kepada Bu Heni, tapi kamu meyakini kelas, keyakinan kelas yang keberapa. Mereka akan menyebutkan, saya tidak tertib mengikuti pelajaran. Dari keyakinan yang sudah kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan? Dan mereka akan restitusi, membuat restitusi itu adalah keputusan untuk memperbaiki diri mereka. Akhirnya mereka akan dengan sendirinya akan meminta maaf kepada ibu lagi. Dari ini ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol. Nah, ini saya akan menayangkan satu kemarin yang sudah saya lakukan di posisi kontrol. Nanti bisa apakah sudah sesuai apa belum. Sebenarnya kemarin ada satu kasus yang akan saya pakai, tapi karena jawabnya agak kurang tepat, saya ganti. Ini kasus dari Aslam. Ketika dia belajar, dia itu saya hanya mematik pertanyaan itu untuk apa. Dia akan membetulkan sendiri, mencari restitusi sendiri, kesalahan dia ada di mana dan memperbaiki sendiri. Ini satu pembelajaran ada 2 kasus. Dia dari kasus masker, dia belajar menempel dengan lem. Setelah dia mengelem, dia mengusapkan di baju dan tangan. Nah, ketika itu saya hanya bertanya, itu kenapa kalau tangan kotor setelah mengelem
pelakunya dia akan berlari. Itu tadi contoh yang kemarin sudah saya buat, dan ini kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah lanjutan dari posisi kontrol tadi. Kita sebagai guru harus mengerti posisi-posisi kontrol kita ketika menghadapi seorang anak. Kesulitan ketika di penerapan sekolah taman kanak-kanak itu adalah kita tidak tahu kebutuhan anak itu yang sebenarnya, karena anak-anak TK itu karakternya unik. Jadi hari ini dia sepertinya minat pada kegiatan motorik halus. Dia beberapa hari tidak mau mewarnai apa-apa. Oh, kebutuhan dia adalah di motorik. Namun ketika di minggu berikutnya ternyata dia akan berubah lagi. Jadi kita sebagai posisi kontrol harus bisa memposisikan diri kita, dapat mengidentifikasi setiap anak, itu yang paling penting. Jadi kita bisa membuat restitusi atau penerapan kepada anak itu bisa tepat bahasanya, karena nanti jika tidak tepat akan membekas pada anak itu untuk kedepannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita menjadi posisi kontrol dengan bahasa-bahasa yang tepat, anak itu tidak akan malu lagi bergabung dengan temannya. Seandainya temannya ada yang di kelas, oh dia itu salah, semua mengejek karena kesalahan dia, tapi kita sebagai guru memposisikan dengan benar, dia akan kembali lagi belajar dengan senang, tanpa minder. Soalnya biasanya anak-anak akan minder yang melakukan kesalahan atau apa yang sudah dituduh oleh teman-temannya, dan guru akan menjadi guru itu dia akan malu untuk berangkat sekolah. Bisa juga itu ada restitusi itu dilakukan berkelompok jika mereka berkelahi atau melakukan kesalahan bareng-bareng bersamaan. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu akan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dan tidak akan mengulang lagi, karena mereka sudah mengetahui kesalahan mereka dan cara mereka melakukan mempertanggungjawabkannya itu tidak dari orang lain tapi dari dirinya sendiri. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi antara biasanya kalau ada beberapa anak yang saling berkelahi, mereka akan kolaboratif membuat restitusi, mereka akan berhubungan dengan baik lagi, berteman. Biasanya kan kalau salah satu minta maaf, salah satu tidak mau karena mereka disebut oleh guru, maka mereka akan bermain jauh-jauhan. Tapi kalau mereka melakukan restitusi bareng, mereka akan berhubungan bareng. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi
bukan paksaan. Jadi guru tidak kamu harus minta maaf, kamu harus ini, tapi mereka guru hanya menawarkan bagaimana apakah kamu mau mempertanggungjawabkan itu dan memperbaiki hubungan kamu dengan dia sebagai tawaran, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan. Yang terakhir, diagram segitiga restitusi. Diagram segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Ini yang menstabilkan identitas. Jadi untuk menghadapi itu tadi permasalahan, kita harus membuat skenario. Jadi ketika saya menghadapi seperti Aslam tadi dengan dengan sekejap, dengan cepat, saya akan membuat suatu keputusan untuk menentukan posisi kontrol saya itu dari ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, dari anak itu sendiri dan dari guru. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita harus menstabilkan diri kita jika kita salah. Jadi dari hati kita, dari intrinsik ya, oh aku melakukan kesalahan ini tapi tidak disengaja, itu kita akan tidak emosi kita harus kita kontrol dulu. Terus memfasilitasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan. Tindakanku itu ternyata salah. Harusnya saya itu melakukannya lebih baik lagi seperti ini. Itu kita harus sebagai orang yang merasa salah seperti itu. Dan menanyakan keyakinan. Terus dia akan berpikir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dia akan berpikir, oh keyakinan kelasnya yang ini sudah saya langgar, dan dia akan melakukan perbaikan atau restitusi itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dia lakukan. Itu tadi tentang posisi kontrol, restitusi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan menayangkan video dan bagaimana kita mencari restitusinya yang benar sebagai posisi kontrol yang benar. Ini ya. Ini ada kasus satu, Kesha ketika belajar dia jalan-jalan dan dia
sulit untuk mencari apa kebutuhan yang dia inginkan sebenarnya. Jadi bagaimana mencari posisi kontrol untuk menghadapi Kesha ini? Dia itu mau di dalam kelas, tapi dia akan jalan-jalan. Nah, ketika setelah selesai saya beritahu dia bukan duduk di kursi, tapi duduk di lantai. Ini kan akan konsentrasi teman yang lain akan berpusat pada Kesha. Nah, bagaimana kita menentukan posisi kontrol atas kasus Kesha ini? Sama sekali dia tidak mau duduk di kursi, dan ketika ditanya mengantuk tidak. Dia mau apa? Diam. Dia hanya jalan saja. Ada salah satu murid yang memberitahukan dia, Kesha, nggak jalan-jalan, duduk gitu. Tapi dia hanya senyum-senyum dan duduk di lantai. Posisinya apa? Karena saya posisi kontrolnya sebagai kayak teman. Sebagai teman. Bisa sebagai teman, bisa sebagai posisi kontrolnya manajer. Iya. Manajer bisa. Bisa. Nah, bahasa yang dipakai lebih baik bagaimana seandainya menghadapi seorang Kesha itu. Apakah tadi kan saya cuma bertanya itu ketika dia berangkat diantar siapa, ketika dia kurang aktif, kurang respon anaknya. Jadi kemungkinan memang si Kesha kebutuhan dasarnya tadi kurang terpenuhi. Permasalahannya yang harus dicari oleh guru sebagai posisi kontrolnya sebagai teman harus mengetahui kebutuhan dasarnya si Kesha dulu, bagaimana kebutuhan yang sebenarnya dia perlukan, dan harus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar nanti kita bisa memposisikan menciptakan konstitusi yang benar untuk melakukan tindakan kepada Kesha agar bisa mengikuti keyakinan kelas seperti teman yang lainnya. Kayaknya seperti itu. Apa yang baik? Mungkin Sri. Mungkin soalnya kok kayaknya nggak aktif sekali bocah itu. Iya, anak-anak itu ditanya dia kalau berangkat ya berangkat, pagi juga pagi. Tapi kalau untuk di kelas dia mendengarkan secara kita tanya begini dia juga akan jawab. Mungkin karena lingkungannya juga bahasa yang kita pakai itu, kalau biasanya dia memakai bahasa Jawa dia akan menangkap dengan langsung, tapi kalau dengan bahasa Indonesia kadang ya seperti itu. Mungkin untuk memposisikan posisi kontrol untuk mengontrol anak tersebut tidak butuh waktu, membutuhkan waktu yang lama, karena dia bukan melakukan kesalahan yang fatal, tapi itu adalah dari diri dia sendiri. Bagaimana kita membangun motivasi biar dia semangat. Kalau belajar, kalau di sekolah itu dia harus belajar seperti temannya. Mungkin karena akibat dari pembelajaran yang di rumah kemarin, dan anak itu belum bisa menerapkan waktu-waktu yang tepat dari keluarganya, perhatian dia kurang, dan dia hanya bermain terus, dan dia untuk berangkat
dia sendiri mungkin dari orang tua, jadi bujukan dari orang tua. Dia hanya taunya berangkat saja ketemu temannya, tapi tidak tahu di sekolah itu belum belajar atau apa. Jadi untuk pembiasaan budaya positif untuk Kesya itu harus diterapkan setiap hari ini. Pembiasaan-pembiasaan dan harus dengan pendekatan seperti teman tadi juga dipakai. Ya, kebutuhan dia adalah kasih sayang, terutama dia kasih sayang. Tapi untuk seorang guru untuk memperhatikan fokus ke dia mungkin tidak akan banyak, karena ketika pembelajaran guru juga akan fokus ke yang lain. Mungkin di waktu-waktu istirahat atau di waktu ketika pulang kita bisa mengajak ngobrol dan komunikasi kita setiap hari. Ya, yang diperlukan adalah komunikasi dan kasih sayang dari seorang guru karena perhatian yang dia inginkan. Ini tadi ketika sudah dikasih tahu ya duduk di kursi yang biru, nanti dikasih nama Kesya, dia akan mau mendekati kursinya, tapi dia tidak duduk di kursi, tapi duduk di lantai. Kita juga bisa mencari, mengidentifikasi kenapa dia tidak mau duduk di kursi itu. Tapi ini belum terlaksana, apa karena kesehatan fisik juga. Ketika dia duduk lama di kursi yang dari kayu, dia akan merasa sakit atau apa, itu juga harus diidentifikasi, karena mungkin ini sebagai catatan anekdot di kelas. Kesya itu akan setiap hari kita perhatikan catatannya, oh ada perkembangan atau tidaknya. Nanti ketika tidak ada perkembangan sama sekali, kita akan berkomunikasi dengan orang tuanya atau keluarga. Sebenarnya kasus Kesya ini ada tadi sudah ketika dia satu hari pembelajaran dia akan pindah tempat di beberapa tempat, ada dari nah ketika dia tidak memakai masker dari rumah, diberi masker, dia akan bertahan hanya 5 menit. Dan ketika kita beritahu kalau kita itu harus memakai masker dengan edukasi tentang corona dan covid itu, dia hanya mendengarkan sambil berjalan-jalan. Namun ketika diberi masker, dia dicopot. Dan tingkah dari sikapnya ketika diberi itu, dia hanya untuk memainkan. Jadi mungkin edukasi dari orang tuanya juga masih kurang ketika memakai masker, karena ketika anak-anak semua berangkat sekolah memakai masker diantar orang tuanya. Kesya ini diantar orang tuanya atau kakaknya tanpa memakai masker. Ketika ditanya guru, kamu kok nggak pakai masker? Nggak mau. Ketika dikasih guru, ya itu langsung dilepas tanpa dikiranya mau dipakai lagi di tali di belakang, ternyata dia diandalkan di daun pintu sama teman-temannya, dilihat semuanya. Sampai bu guru itu bilang, Mbak Kesya, itu pintu memiliki mulut sama hidung enggak? Dia hanya tertawa dan senyum sambil memainkan maskernya. Temannya yang semua yang menjawab, enggak punya bu guru, itu pintu punyanya apa itu? Tarian yang ada di pintu sama kunci. Yang punya mulut siapa? Yang punya hidung manusia. Tapi tetap
maskernya. Padahal di kasus sebelumnya, kasus Aslam yang memakai masker di kepala, ketika Bu Guru bilang masker itu dipakai di mana, dia akan langsung menaruh di depan. Tapi Kesya ini berbeda. Mungkin mungkin dia anak yang paling spesial di kelas itu dan perlu seorang guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar dia itu gimana, minat belajar dia itu gimana. Mungkin dia belajar tidak suka dengan klasikal atau duduk di kursi, dia sukanya praktek langsung dengan media pembelajaran yang menarik, atau mungkin dia suka dengan kreativitas. Namun dari Kesya ini belum kelihatan apa yang dia butuhkan. Karena ketika diberi mainan, dia kurang tertarik. Ketika diberi gambar, guru memberi gambar di depan dan menceritakan dengan lucu, dia hanya ketawa-tawa. Tapi ketika ditanya, dia akan diam saja. Dan dia akan memposisikan tempat duduknya berubah lagi. Nah, itu menjadi PR bagi seorang guru untuk memposisikan konsentrat untuk Kesya ini. Nah, mungkin ada kasus-kasus lain ketika di sekolah yang sebagai seorang guru kita harus memposisikan dan mengingatkan segitiga restitusi itu kepada anak itu sendiri. Memotivasi anak. Kamu ketika melakukan kesalahan itu harus dengan pertama dengan posisikan tadi dan memvalidasi kesalahan dia dan kembali lagi ke keyakinan kelas yang dia telah buat dengan teman-teman. Jadi kunci utama dari keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri, dan kita sebagai motivator dan sebagai guru hanya menuntun dan membimbing. Ketika ada kesalahan, mereka sendiri akan mempertanggungjawabkannya dan mereka akan malu sendiri dengan kesalahan yang dia buat karena mereka sendiri yang membuat peraturan itu. Dari materi tadi ada pertanyaan, terutama kita sebagai guru harus merubah paradigma itu. Apa paradigma? Contoh yang kita terapkan di sekolah kita, ketika sekolah kita mempunyai visi misi dan peraturan tata tertib yang sudah dilaksanakan, kita harus melakukannya setiap hari. Pembiasaan itu kepada anak-anak sehingga akan menjadi budaya positif pada anak-anak itu sendiri. Budaya positif pada anak akan terwujud ketika kita sebagai seorang guru harus merubah kelakuan dan sikap kita lebih positif lagi, terutama ketika kita membuat peraturan. Anak datang sekolah jam 7, kita sebagai pendidik harus datang lebih awal. Dan ketika kita memberi anak-anak harus memakai baju rapi, kita juga harus memakai baju rapi. Jadi budaya positif akan semuanya terlaksana dengan sukarela dan senang hati, anak itu akan melakukannya. Kita harus merubah paradigma itu sendiri. Ini tadi stimulus dan respon dan pendekatan kontrol itu semua bisa diambil dari Ki Hajar Dewantara. Kita harus belajar dari
pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin. Ini dari Ki Hajar Dewantara, kita harus sebagai disiplin dulu baru bisa diikuti. Nah, kita sebagai penuntun, bukan kita tidak memaksakan ya. Membuat peraturan itu harus dilakukan anak, tapi kita tidak memberi contoh, itu sangat tidak bagus. Motivasi perilaku manusia itu juga harus kita ketahui ya, dari setiap anak itu. Apakah anak itu dia datang jam 7 biar dia dapat penghargaan, namun ketika di kelas dia seperti Keisha tadi hanya longsor, jalan-jalan, tidak melakukan kegiatan pembelajaran, itu juga termasuk motivasi yang kurang. Yang terbaik adalah ketiga ini motivasinya. Kita bisa lihat juga dari penilaian anak didik perkembangan setiap bulannya. Dari itu semua, dari kasus Keisha ini tadi, bisa ditarik kesimpulan jika kita bisa merubah Keisha ini tidak sekali waktu, tapi kita membutuhkan waktu yang khusus ya, sama dengan pendekatan komunikasi terutama, dan karena dia membutuhkan kasih sayang. Untuk kasus Aslam itu kemarin mungkin untuk komunikasi dengan Aslam, saya hanya bisa memposisi kontrol itu sebagai manajer. Namun ketika saya bertanya, dia tidak menjawab, namun hanya dengan tindakan dia, karena mungkin dia sudah merasa salah melakukan itu, sehingga dia memperbaikinya dengan langsung melakukan tindakan berlari mencari tempat cuci tangan dan kembali lagi. Ketika kembali, dia itu masih memakai maskernya salah juga di atas, tidak di mulut, dan harus dikasih tahu lagi maskernya di mana. Dia akan memposisikan masker dengan baik dan kembali lagi. Untuk pengimbasan tentang paradigma perubahan budaya positif di sekolah, sudah harus kita mulai dari sekarang. Dimulai dari pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan untuk pembuatan keyakinan kelas, kita juga harus mengajak rekan-rekan guru yang lain juga untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin antara keyakinan kelas satu dan yang lain akan berbeda, sehingga kita sebagai guru juga akan berkomunikasi dengan guru lain bagaimana keyakinan kelas di kelas sebelah, sehingga ketika kita sebagai guru masuk di kelas itu, kita akan tahu keyakinan apa yang dibuat, atau perlu juga keyakinan itu ditulis dan digambar di kelas masing-masing. Nah, demikian tadi pengimbasan saya tentang budaya positif di sekolah, dan nanti filenya akan dibagikan. Nah, semoga kita
bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah kita masing-masing dan di kelas kita masing-masing. Nah, dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.